kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dari Daud, Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Demikian firman Tuhan. Nah, sudah kasih Tuhan dikatakan agar kita senantiasa memuji Tuhan. Jiwa dan batin. Batin itu berbicara roh. Artinya sesungguhnya ada kesatuan antara jiwa kita dan batin kita. Tubuh tentu saja akan mentaatinya. Memuji Tuhan dan jangan melupakan kebaikannya. Sekalipun kita kadang mengalami sengsara atau saat ini kita sedang mengalami kesulitan dan sengsara, tapi jangan lupakan bahwa ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita yang lalu-lalu. Dan percayalah bahwa kebaikan Tuhan itu jauh lebih banyak daripada ujian-ujian yang Dia berikan buat kita. Jika engkau sedang mengalami ujian, Tuhan izinkan suatu masalah atau kesengsaraan terjadi, percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali kehidupan Anda. Ketika Anda merasa bahwa semua di luar kendali Anda, percayalah Tuhan tidak membiarkan. Ketika dikatakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, maka mari pagi ini kita meminta ampun dari segala dosa-dosa pelanggaran kita. Kita akui semua di hadapan Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kesembuhan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan obat-obatan dan tenaga medis itu menyembuhkan kita, sesungguhnya mereka hanyalah alat yang Tuhan gunakan untuk kesembuhan kita. Banyak orang yang sudah dirawat tenaga medis dan obat-obatan yang canggih pun tidak mengalami kesembuhan. Percaya bahwa kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Namun kita perlu meminta ampun atas segala dosa-dosa kita. Sekalipun kondisi kita mungkin seperti orang yang mati sementara kita masih hidup. Artinya hidup yang tidak ada pengharapan. Tapi firman Tuhan mengatakan Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, sanggup membangkitkan kehidupan kita dari situasi yang tidak kita harapkan menjadi situasi yang luar biasa. Sangat mudah bagi Tuhan untuk membalikkan kondisi kita, membalikkan situasi, mengalami terobohan. Sangat mudah, lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan bagi Tuhan. Karena hanya berfirman saja, maka semuanya jadi. Namun jika harapan-harapan kita itu belum terjadi, doa-doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan, dan doa-doa yang murni kita itu belum dikabulkan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sedang memproses kita. Ada maksud rencana Tuhan yang Tuhan mau kerjakan. Ada suatu pertumbuhan, ada suatu karakter, ada suatu hubungan, ya, pemahaman tentang Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam proses hidup saudara semua. Dan pada saatnya Dia akan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia, Tuhan, yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Burung raja wali itu unik, ya, ketika dia sudah umurnya 40 tahun, ya, itu sudah sangat tua sekali dan dia tidak bisa lagi mencari mangsa. Beberapa burung raja wali di usia 40 tahun itu dia mati karena tidak lagi bisa mencari mangsa. Cakarnya itu sudah melengkung, ya, berputar melengkung, sehingga kalau menangkap mangsa lepas, paruhnya juga terlalu membengkok, sehingga kita mematuk mangsa pun susah. Lalu sayapnya itu sudah banyak
kotoran yang menempel, lemak-lemak yang juga menempel di sana, sehingga untuk terbang itu berat. Namun ada beberapa raja wali yang kemudian mengambil sikap ekstrim, yaitu dia mematahkan paruhnya, mencabut kuku-kukunya, dia mematahkan kuku-kukunya dan mencabutnya, lalu juga mencabut bulu-bulunya yang sudah tua itu. Dia mengalami kesakitan dan tinggal menyendiri di atas gunung yang tinggi. Sampai kemudian tumbuh lagi paruh yang baru, tumbuh lagi cakar yang baru, tumbuh sayap yang baru. Dia menjadi muda lagi. Inilah maka kenapa Daud mengatakan, sehingga masa mudamu menjadi baru. Sekalipun usia kita mungkin ada yang sudah tua, tapi Tuhan bisa membuatnya menjadi seperti muda kembali, seperti Raja Wali. Berkat-berkatnya yang mengubahkan hidup kita, mentalitas kita, roh kita, sehingga kita mempunyai roh kepahlawanan sekalipun kita sudah dewasa. Tuhan yang mengampuni kita dan Tuhan yang menyembuhkan kita. Apapun juga masalah kita, persoalan kita, bawa kepadanya, sebab Tuhan sanggup memahkotai kita dengan segala kebaikan dan kemurahan.